pagi anak-anak. Masih bersama saya Ibu Siti Rusmiatun dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 11 IPS. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, jangan lupa subscribe dan like. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Miss akan berikan contoh soal dan pembahasannya. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya 1.000 dengan keuntungan 800. Sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya 1.500 dengan keuntungan 900. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah 500.000 dan paling banyak dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah Untuk mengerjakan soal ini, kita akan merubah soal ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Perhatikan anak-anak, di sini ada ibu rumah tangga memproduksi 2 jenis kue, yaitu kue 1 dan kue 2. Ini modalnya anak-anak ya. Kue 1 modalnya adalah 1.000. Kue 2 modalnya adalah 1.500. Jumlah kue yang diproduksinya adalah 400 kue. Dengan keuntungan, kue 1 memperoleh keuntungan 800 dan kue yang kedua memiliki keuntungan 900. Dengan modal setiap harinya adalah 500.000. Baik, dari setiap kata per kata di sini yang Miss lingkari, kita akan buat menjadi kalimat matematika. Misalkan, banyak kue jenis 1 dan 2 dinotasikan sebagai X dan Y. Dengan demikian, dapat dibentuk sistem persamaan linier sebagai berikut. Kita mulai dari jumlahnya dulu. Kue 1 ditambah kue 2 tidak boleh lebih dari 400. Ini kalimat matematika yang pertama. Selanjutnya adalah biayanya. Biaya atau modalnya. Kue 1 modalnya 1.000, kue 2 modalnya 1.500 dan nggak boleh lebih dari 500.000 karena ibu itu hanya punya modal 500.000. Maka kalimat matematikanya kita tulis 1000x ditambah 1500y tidak boleh lebih dari 500.000. X plus y tidak boleh lebih atau kurang dari 400. X lebih besar 0, y lebih besar 0. Kenapa ini semua harus lebih besar 0? Karena nilainya adalah positif ya. Kalimat matematika ini dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi. Ini ada 1.000, ada 1.500, ada 5.000, maka dibagi 500 semuanya. Maka menjadi 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 1.000. X plus y lebih kecil 400, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Dan jadi dari soal yang bentuknya soal cerita ini, kita akan buat ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Oke, next. Selanjutnya, dari persamaan tersebut kita akan gambar.
Kita mulai dari ini ya anak-anak, cara menggambarnya. X plus Y sama dengan 400. Maka kita buat X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 400, ya kan? Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah ya 400. Maka koordinatnya yang pertama adalah 0,400, yang kedua adalah 400,0. Inilah grafiknya sudah terbentuk ya. Selanjutnya garis yang 2x plus 3y sama dengan 1000. Jika x-nya 0, untuk garis ini ya anak-anak, ditulis di sini. Jika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 1000 dibagi 3 ya. Tulis aja di sini 1000 per 3 atau 333 ya. Jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1000 dibagi 2, yaitu 500. Maka koordinatnya adalah 0,1000 bagi 3 atau 333, 333, dan 500,0. Ini ya anak-anak ya, sudah ada gambarnya. Karena di sini semuanya lebih kecil, maka arsirannya ke bawah. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya dari himpunan penyelesaian ini, kita akan mencari titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian ini. Titik yang pertama adalah ini ya, 0,0. Titik yang kedua adalah 0,333 ini ya, 333. Selanjutnya titik potong. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Ditulis di sini ya, kita akan mengeliminasi X plus Y sama dengan 400. 2x plus 3y sama dengan 1000. Kita akan menghilangkan nilai x yang di sini dikali 2, yang di sini dikali 1. Maka menjadi 2x plus 2y sama dengan kali 2 ya anak-anak, 800. Selanjutnya yang ini 2x plus 3y sama dengan 1000. Baru di eliminasi yaitu dikurang. 2x dikurang 2x itu 0, 2y dikurang 3y itu min y. 800 dikurang 1000 itu min 200. Maka y sama dengan 200. Selanjutnya kita akan mencari nilai x dengan cara mensubstitusi dari dua persamaan ini. Kita ambil yang paling mudah, yaitu x plus y sama dengan 400. Y-nya adalah 200. Kita masukkan x ditambah 200 sama dengan 400. Maka x sama dengan 400 dikurang 200 yaitu 200. Maka koordinat titik potongnya adalah 200,200. Jadi titik yang membatasi HP ini, Miss ulang lagi, 0,0, 0,339,33, lanjut 200,200 dan 400,0. Selanjutnya anak-anak, dari titik-titik yang ada itu kita akan masukkan ke fungsi keuntungannya. Kita ingat kembali bahwa keuntungan kue 1 adalah 800, keuntungan kue 2 adalah 900. Maka inilah yang menjadi fungsinya. Keuntungan ini tidak jadi fungsi
Dan kita akan masukkan nilai-nilai titik yang membatasi HP ke dalam fungsi objektifnya. Kita mulai titik pertama yaitu 0,0 jika dimasukkan ke dalam fungsi 0. Titik yang kedua yaitu 400,0 jika dimasukkan berarti 800 kali 400 itu 320. Selanjutnya 200,200 kita masukkan, 800 kali 200 ditambah 900 kali 200 itu menjadi 340. Dan titik yang keempat atau titik D 0,100/3 jika dimasukkan ke dalam fungsi maka hasilnya adalah 300. Karena pertanyaannya adalah keuntungan terbesar, maka kita ambil nilai yang paling besar dari nilai-nilai yang sudah didapatkan di titik pojok. Mana yang lebih paling besar? Yaitu 340. Jadi keuntungan terbesar yang diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah 340. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita next. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Kamu kerjakan soal latihannya di buku latihan kamu, kemudian nanti soalnya diupload ya anak-anak ya. Next. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Panitia karya wisata suatu sekolah ingin menyewa 2 jenis bus selama 3 hari. Bus jenis A dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta. Bus jenis B dapat menampung 40 orang dengan harga 4.500.000. Karya wisata tersebut diikuti oleh 240 orang. Jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka jenis bus yang harus disewa agar pengeluarannya seminimum mungkin adalah sama anak-anak di sini ya. Bagaimana langkahnya? Selanjutnya, Miss akan bahas di sini. Perhatikan anak-anak ya, Miss tulis kembali soalnya. Panitia karya wisata suatu sekolah ingin menyewa 2 jenis bus selama 3 hari. Bus jenis A dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta. Bus jenis B dapat menampung 40 orang dengan harga 4.500.000. Karya wisata tersebut diikuti oleh 240 orang. Jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka jenis bus yang harus disewa agar pengeluarannya seminimum mungkin adalah. Soal-soal ini harus kita rubah menjadi kalimat matematika dalam bentuk model matematika. Misalkan, X dan Y berturut-turut dinyatakan banyaknya bus A dan bus B yang disewa. Fungsi objektif dari kasus di atas adalah 3 juta X dan 4.500.000 ini ya. Harganya ya, ini ya. Ini ya. Kita buat dulu ke bentuk model matematikanya. Kapasitas jumlah orang. Bus jenis A itu 30 orang dan bus jenis B itu 40 orang. Sedangkan jumlah tampungnya adalah 240 orang. Maka dibuat dalam kalimat matematika 30X ditambah 40Y lebih besar sama dengan 240. Sekarang banyaknya bus paling banyak yaitu berarti tidak boleh lebih ya anak-anak. Kalau di sini ada kata-kata paling banyak ini ya, paling banyak, maka bus jenis 1 atau jenis A ditambah bus jenis B itu tidak boleh lebih dari 7. Atau kalau dibuat dalam kalimat matematikanya X plus Y lebih kecil sama dengan 7 ya.
maka fungsinya menjadi 3x plus 4y lebih besar sama dengan 24 dan x plus y lebih kecil sama dengan 7. X lebih besar 0, y lebih besar 0 karena di sini nilainya positif. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan anak-anak. Oke, kita akan menggambar dari setiap nilai-nilai pertidaksamaan yang tadi sudah dibuat. Yang pertama adalah x plus y lebih kecil sama dengan 7. Sama caranya, kamu buat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, maka didapat koordinat adalah 0,7 dan 7,0. Ini ya. Selanjutnya, garis yang ini 3x plus 4y lebih besar sama dengan 24. Kalau kita buat di sini x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah x-nya 0, y-nya berarti 24 dibagi 4 yaitu 6. Kalau y-nya sama dengan 0, maka y-nya yang 0 ya, maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka koordinatnya adalah 0,6 di sini ya, 0,6 ya anak-anak ya. Dan 8,0 di sini ya, 8,0 ya. Barulah kita cari himpunan penyelesaiannya. Kita lihat garis yang pertama ini adalah lebih kecil, maka ke bawah, arsirannya ke bawah. Garis yang kedua, arsirannya ke atas. Kenapa ke atas? Karena lebih besar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir ini ya anak-anak ya, yang diarsir ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai titik-titik yang ada di himpunan penyelesaian ini. Yang pertama berarti ada berapa? 0,6. Lanjut, yang kedua ada berapa? 0,7. Apakah ada garis lagi? Ya, ada, yaitu apa? Titik potong. Bagaimana cara mencari titik potong di sini? Adalah dengan cara mengeliminasi. Nah, kita eliminasi. 3x plus 4y sama dengan 24, x plus y sama dengan 7, dikali 1 dan dikali 3 untuk menghilangkan variabel x, maka menjadi 3x plus 4y sama dengan 24, 3x plus 3y sama dengan 21. Kita kurangkan 3x dikurang 3x 0, 4y dikurang 3y yaitu y, 24 dikurang 21 yaitu 3. Maka y sama dengan 3. Setelah kita tahu y sama dengan 3, kita akan mencari nilai x-nya dengan cara mensubstitusi kebersamaan. Yang ini pilih salah satu, yaitu x plus y. Kita ambil yang ini karena lebih mudah ya anak-anak ya. Maka menjadi x plus 3 sama dengan 7. Maka x sama dengan 7 min 3, 4. Maka koordinatnya adalah 4,3. Kita tulis di sini. Maka titik potongnya adalah 4,3. Oke, selanjutnya setelah kita dapat, maka titik-titik pojok yang ada di daerah yang membatasi daerah penyelesaian tadi adalah yang pertama adalah 0,6, 4,3 yang merupakan titik potong, dan 0,7. Selanjutnya ini akan dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu 3 juta X ditambah 4.500.000 Y. Kita masukkan. Kalau 0,6 berarti 0 ditambah 4.500.000 dikali 6 yaitu 27 juta. Yang selanjutnya 4,3 berarti 3 juta dikali 4, 12 juta ditambah 4.500.000 dikali 3, maka menjadi 25.500.000. Dan titik yang ketiga yaitu 0,7 kita masukkan ke dalam fungsi, maka menjadi 3 juta dikali 0, 3 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000
dikali 7 maka menjadi 31.500. Maka pengeluaran minimum tercapai di titik B 43. Ini artinya pengeluaran akan minimum jika jenis busnya adalah 4 jenis A dan 3 jenis B. Perhatikan anak-anak, pertanyaan di sini bukan berapa nilai minimumnya, tetapi nilai minimum itu terletak di mana? Ternyata terletak di titik 4,3. Artinya 4 bus jenis A dan 3 bus jenis B. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya, di sini misalkan berikan soal latihan yang kedua. Jadi sekarang ada 2 soal ya anak-anak ya. Ini soal latihan yang kedua. Kamu kerjakan digabung dengan soal latihan yang pertama tadi Miss berikan. Jadi jumlahnya ada 2 soal. Kamu kerjakan dan nanti hasilnya kamu upload di psikologi. Selamat mengerjakan anak-anak. Kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa lihat lagi video Miss apabila kamu tidak mengerti, dan apabila memang ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu japri Miss atau tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak.